Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi teman-teman. Saat ini pukul 1.00 waktu Indonesia bagian Barat. Saya masih beraktivitas di kolam. Kebetulan kolamnya menempel rumah. Jadi kegiatan ini adalah melakukan penanganan darurat. Mulai tadi pagi teman-teman, jadi saya menemukan ikan, atau lebih tepatnya mulai kemarin sore itu menemukan ikan kondisinya tidak fit secara menyeluruh. Jadi biasanya kalau kondisi tidak fit seperti itu, jadi dipuasakan 1 hari. Nah, di situ nanti akan kelihatan apakah si ikan itu, si nila itu kondisi tidak fitnya karena kekenyangan atau karena kondisi air atau penyakit. Jadi kita akan kelihatan di situ. Kalau kondisinya dia karena kekenyangan, pemberian makannya berlebihan, maka yang akan terjadi 1 hari setelah puasa itu seger. Jadi ikan-ikan itu berlarian dengan kondisi yang sangat sehat. Nah, tetapi kalau misalkan terus hari berikutnya itu ada yang mati 1, 2, itu perlu diwaspadai. Dan indikasinya seperti ini teman-teman ya, ikannya tuh seger. Jadi ikan ini seperti ikan kita tangkap dengan kondisi seger. Nah, kalau teman-teman nemuin ikannya yang ada di kolam itu 1 atau 2 seperti ini, kita harus waspada. Jadi tadi pagi atau siang tadi kita menemukan 1 atau 2, saya pikir normal. Setelah itu tidak ada lagi, tapi ternyata setelah agak sorean itu mulai ada yang kelihatannya ngambang, dan saat itulah kita tidak boleh memberi pakan. Jadi setelah kita nemukan ikan itu kondisinya seperti itu, tidak diberi makan, tetapi tindakan yang harus kita lakukan adalah melakukan pengurasan. Tadi airnya harus dikuras semua. Mohon maaf tadi karena penanganan yang sangat cepat tidak sempat melakukan video untuk pembuatan video untuk kondisi airnya yang kondisinya itu sudah mengering. Nah, baru bisa melakukan pembuatan video itu setelah kita segera memberi air seperti ini teman-teman. Kita ambilkan air yang kondisinya fresh. Ini punyanya si Buraya. Ini kita bagi 2. Jadi kita bagi 2 untuk kesini separuh, kita sisakan separuh. Terus nanti langkah berikutnya kita akan isi air yang segar. Jadi dari air toren. Jadi kalau sudah seperti ini, insya Allah aman. Kita bisa tidur nyenyak. Jadi kembali lagi, kalau teman-teman menemuin seperti ini ya, ciri-cirinya ikannya segar, kondisinya seger ini teman-teman, seger sekali. Jadi ini menunjukkan air yang ada di kolam itu sudah tidak layak untuk dipertahankan. Jadi harus dilakukan pengurasan dan diganti dengan air yang fresh tapi masih ada probiotiknya, atau air yang sudah tua boleh. Setelah itu baru kita tambah dengan air dari toren. Tidak boleh air dari toren sepenuhnya, dan itu pun juga tetap harus teman-teman tidak menunggu sampai kering ya. Kalau kondisinya yang seperti ini tidak boleh menikan sampai kering seperti kondisi ikannya itu normal. Kalau kondisinya ikan normal boleh sampai kondisinya kering, lalu kita baru isi air yang segar. Tapi kalau kondisinya seperti ini jangan sampai kering, segera kira-kira masih ada 2 cm 3 cm segera isi air yang fresh. Terus awalnya diisi dulu air dari toren kira-kira 500-an liter lah ya, supaya untuk membuat konsentrasi yang air yang sebelumnya itu tidak sehat, dia agak terkonsentrasi, tapi tidak boleh terlalu banyak. Lalu kita ambilkan dari si air-air yang
ikan kolam yang ada ikannya yang menurut kita terbaik seperti yang sekarang. Jadi airnya masih jernih ya, kalau kita lihat nih teman-teman ya. Jadi untuk penanganan ikan yang langkah-langkah menanganin jangan menunda, pokoknya tidak boleh menunda 1 jam 2 jam, segera tanganin dan tanganin, jangan sampai terjadi nanti mati secara massal. Jika itu kita diamkan kira-kira 1 malam ya, ini kan tengah malam ya, kita nunggu besok pagi, kemungkinan besar itu bisa mati semua. Pokoknya yang mati akan banyak teman-teman, dan itu matinya akan bertahap. Nah insya Allah kalau dengan seperti ini udah ada indikasi 1-2 mati, langsung kita tanganin dengan cara yang seperti ini, insya Allah akan ketolong, kita akan sehat. Nah akhirnya kita lihat sudah separuh, jadi saya kira sudah bisa kita hentikan ya teman-teman, dan seterusnya nanti diberi dengan air yang fresh. Jadi kita kasih air yang segar, tapi ini sudah perbedaan airnya tidak terlalu ekstrem. Terus kita bisa isi, jadi makanya untuk pengisian air diusahakan yang seperti ini, pipanya yang besar-besar seperti ini ya teman-teman. Nah gitu ya, jadi kita langsung isi air yang fresh, dan seterusnya nanti bisa diisi terus. Diisi dulu yang agak banyak, setelah itu nanti karena ini air masih jadi satu sama air untuk rumah tangga, jadi kita nanti bisa alirkan kecil supaya terus mengalir terus bertambah. Nah saya kira untuk penanganannya seperti itu ya teman-teman. Kita sekarang cek kondisi si nilainya, saya kira sudah sehat lagi ya, itu kondisinya udah seger. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang mati. Kalau ada mati biasanya membalik-balik itu. Dan ini nyata-nyata kematian nila itu yang disebabkan oleh adanya kondisi air yang sudah buruk ya. Jadi ini memang kita juga sudah terasa waktu kita puasakan 3 hari itu sebenarnya sudah indikasi awal, kondisi lemah, tapi masih bisa recovery, masih seakan-akan masih air itu masih bagus. Nah setelah itu baru kira-kira berapa ya, 1 minggu berikutnya sudah mulai airnya itu memburuk, dan ini harus diambil tindakan sekalipun tengah malam. Oke, kita tutup dulu terus nanti kita atur. Nah seperti ini ya teman-teman. Jadi memang kita melakukan usaha, kalau kita usaha itu ikan memang nggak bisa kita harus menunda-nunda, karena ini masalahnya kan nyawa ya. Kita tidak boleh menunda, terutama air yang kondisinya buruk. Mungkin ke depan kita akan mulai aplikasikan menggunakan alat ukur ya teman-teman. Nanti kita sama-sama mengukur untuk pH sama si polutannya, jadi kandungan polutannya. Kira-kira itu ya teman-teman, atau istilahnya populernya itu TDS-nya. Nanti kita akan coba lakukan pengukuran. Saya kira ini saja untuk berbagi kegiatan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk kita sama-sama dalam hal budidaya ikan nila sistem bioblok. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.